Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita dalam misa harian akan seperti seorang murid yang masuk dalam pelajaran sejarah, karena kita mendengarkan kitab-kitab Deuteronomis, kitab-kitab sejarah. Kalau kita paham dengan jalan cerita sebelumnya, cerita yang kita dengarkan sore hari ini menarik. Tapi kalau tidak tahu sebelumnya dan sesudahnya, memang ya seperti seorang murid di kelas sejarah tetapi dia tidak suka sejarah. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, dalam Mazmur tadi dikatakan, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, anak kandungmu, keturunanmu akan duduk di atas tahtamu. Inilah latar belakang cerita yang kita dengarkan. Hal itu terjadi jika keturunanmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka. Maka keturunan Daud tidak akan putus, bahkan sampai pada siapa? Yesus. Yesus itu keturunan Daud. Kalau pelajaran sejarah kita memang agak kurang, kita akhirnya kurang bisa paham. Dalam bacaan pertama kita dengarkan dari kitab kedua Raja-Raja. Bagaimanapun orang ingin memutus keturunan Daud, kalau Allah beserta pasti tidak akan terjadi. Bahkan orang terdekat yang mau memutus keturunan Daud, yaitu Atalia. Atalia itu siapanya Yoas? Nenek kandungnya. Nah, tuh, hati-hati terhadap yang paling dekat dengan kita, kadang-kadang juga seperti Atalia ini. Kalau tidak beriman kepada Tuhan. Atau kita sendiri bisa menjadi seperti Atalia yang mau membunuh cucunya sendiri, penerus kerajaan Daud. Kalau Allah di pihak kita, Ia akan selalu mendatangkan penolong. Yoas yang baru lahir diselamatkan oleh Yoseba. Siapa Yoseba? Dari bacaan tadi. Yoseba itu bibinya, saudari ayahnya Yoas, dan dia adalah istri dari Imam Yoyada yang setia pada sabda Allah. Mau paham silahkan baca 2 Raja-Raja
dan dilengkapi dengan 2 tawarik. Itu saling berkaitan. Kalau Allah beserta, maka di usia 7 tahun pun Yoas pantas diangkat sebagai raja. Ia memerintah selama 40 tahun dan dia jatuh karena dia tidak setia. Kapan? Ketika Yoyada yang membimbingnya wafat, akhirnya dia murtad, dan ketika ia ditegur oleh Zakaria, anak dari Yoyada, ia malah membunuhnya. Dan dengan demikianlah kerajaan yang dipimpinnya hancur karena dia tidak setia. Cerita ini ada di 2 tawarik, silahkan dibaca. Lalu saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, hal yang serupa ternyata pemahaman itu dipakai oleh Yesus untuk mengajar di bukit. Yesus menggunakan pola yang sama juga. Allah telah berjanji pada Daud, begitu juga pada kita melalui Yesus. Sebelum diangkat ke surga, Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan inilah dalam khotbahnya ini syaratnya atau caranya. Jika kita setia mengumpulkan harta surgawi, maka Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Musuh apapun tidak akan bisa menjatuhkan kita. Harta surgawi itu ialah kasih, kemurahan hati, pemberian diri, pengampunan, takut akan Allah, doa, dan lain sebagainya. Sejak kapan kita melakukannya? Sejak muda. Seperti Yoas menjadi raja pada usia 7 tahun, seperti Aloysius Gonzaga yang pada hari ini kita rayakan, meski dari keluarga kaya raya dan meneruskan garis darah bangsawan, dia tidak terikat pada harta duniawi dan kuasa, melainkan siap melayani orang-orang. Bahkan dia mati karena tertular penyakit dari orang yang ia layani. Maka kalau kita punya kesetiaan seperti itu, bagaimanapun orang mau menjatuhkan diri kita, yakinlah kita akan diselamatkan. Akan banyak Yoyada-Yoyada dan Yoseba-Yoseba lain yang akan membantu kita. Ya, mungkin bukan dari keluarga kita, karena seperti Atalia, neneknya sendiri mau membunuh cucunya sendiri. Yang membantu kita bisa saja saudara-saudara kita yang seiman atau siapapun. Allah akan selalu datang membantu kita. Dan sampai kapan kita setia? Sampai mati. Jangan seperti Yoas yang murtad ketika pembimbingnya wafat. Dan kenapa dia sampai murtad? Karena matanya tertutup oleh kuasa. Ketika pemimpin-pemimpin Yehuda mulai memuji-mujinya, menyembahnya, saat itulah matanya tertutup. Dan ketika dia ditegur oleh Zakaria, dia tidak mau mendengarkan. Mata kita pun juga bisa tertutup oleh harta, oleh kuasa duniawi. Akibatnya kita buta melihat Allah dan sesama. Akhirnya kita seluruhnya, badan kita, diri kita menjadi gelap dan tidak bisa memancarkan kasih Allah. Apa yang saya katakan, kalau mau lebih jelas, silahkan bacalah kitab suci Perjanjian Lama, kitab kedua Raja-Raja, dan dilengkapi kitab kedua Tawarik. Semoga Tuhan memberkati kita.